Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Kali ini kita belajar lagi di seri pembelajaran pemrograman dasar. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari materi tentang perulangan di bahasa Python. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa ya kemarin ya, percabangan ya, jika. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu tentang perulangan. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk mandi dulu bagi yang belum mandi ya, biar otaknya fresh nih dalam pelajaran kali ini. Terus tak lupa juga bagaimana kabarnya di rumah, semoga tetap semangat ya menjalani kegiatan pembelajaran yang masih daring ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, apa sih yang akan kita pelajari? Apa sih itu perulangan? Kita akan bahas. Ya, check it out. Sebelumnya akan dijelaskan dulu. Ya, ini menurut sumber dari Petani Kode. Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Nah, jadi kita nyuruh komputer biar ngelakuin hal yang sama, yang diulang-ulang. Misalnya nyuruh komputer untuk makan. Misalnya komputer makanlah selama 10 kali, kita terus makan. Nah, bisa saja kita menulisnya satu persatu, tapi itu rumit. Makanya di bahasa pemrograman ada yang namanya istilah perulangan. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan dengan for dan will. Di sini ada perbedaannya. Perulangan for itu disebut counted loop ya, perulangan yang terhitung. Misalnya for untuk misalnya komputer ulangi dari 1 sampai dengan 10 ya. Itu akan sudah terhitungkan berapa kali yang bisa diulang. Sementara untuk perulangan while disebut uncount loop. Jadi perulangan yang tak terhitung. While sampai kapan? Nah, perbedaannya adalah perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sementara while untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Jadi lebih fleksibel mana? Ini bentuk umum ya seperti sebelumnya ya tentang percabangan. Untuk perulangan juga ada bentuknya atau rumusnya, yaitu for spasi indeks in range. Range-nya berapa? Lalu ini banyak perulangannya. Contohnya ini programnya ya. Kita membuat sebuah variabel namanya variabel ulang sama dengan 10. For i, nah ini i itu variabel baru ya. Jadi di sini kita harus membuat variabel baru yaitu variabel i ya. For i in range ulang. Ulang itu berapa tadi? Di sini isinya ada 10, berarti lakukan perulangan untuk i sampai dengan 10 kali. Lalu cetak print perulangan ke berapa. Maka ini akan mengulang sebanyak 10 kali. Nanti akan tercetak tuh perulangan ke-1, perulangan ke-2, perulangan ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 sampai dengan 10. Jadi hasilnya seperti ini. For i range ya, print perulangan ke berapa, maka hasilnya seperti ini outputnya. Tuh, ya gampang ya. Oh iya, untuk perulangan ini setiap bahasa pemrograman itu diawali dengan 0. Ingat, indeksnya itu diawali dengan 0. Jadi kalau kita misalnya range sama dengan 10, berarti dia dimulai dari 0. Terus 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9.
bilang. Tapi tetap yang diulang di sini ada 10. Contoh lain, ini menggunakan variabel yang lain ya. Nah, ini ada sebuah item. Nah, ini array ya. Nanti kita belajar array lagi nih di list nih. Ada listnya kopi, nasi, teh, dan jeruk. For isi in item print isi, maka ini akan menampilkan seperti ini. Kopi, nasi, teh, jeruk. Tuh. Ini untuk perulangan for ya. Nah, dia bisa langsung mengulangi apa yang ada di dalam item ini. Ini hasilnya. Lalu ini tadi kita sudah mempelajari yang namanya perulangan for. Nah, sekarang perulangan while. Bentuk umumnya while true. Ingat, while dan kondisi true. Nah, maka jalankan kode ini sama ya, bentuknya sama kayak for. Ingat, ini ada yang namanya jarak ya. Jarak sama seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu seperti percabangan. Jadi ada jarak, ingat ini nih jarak identasi tab ya. While, lalu dia otomatis ketika kita enter itu akan membentuk tab ya ke samping. Maka yang akan dijalankan itu yang ada di dalam yang udah ada tabnya itu ya. Nah, ini ada contohnya. Variabel jawab sama dengan ya, hitung sama dengan 0. While, nah ini ada kondisinya. While jawab sama dengan iya, sampai jawab sama dengan iya, hitung akan bertambah sama dengan 1. Jawab sama dengan ini input, ulang lagi atau tidak. Nah, kalau dia terus diulang-ulang, maka akan terus total perulangannya akan terhitung. Tuh, atau bisa juga menambahkan break. Nah, jadi seperti ini. Pertama, menentukan variabel untuk menghitung dan menentukan kapan perulangan berhenti. Kalau pengguna menjawab tidak, maka perulangan akan terhenti. Ya, lihat di sini. While jawab sama dengan iya, sampai jawab sama dengan ya, maka perulangan akan terus diulang. Ya, kalau nanti pengguna menjawab selain ya, misalnya tidak, no, nah, maka perulangan akan berhenti. Nah, jadi seperti ini tuh. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Yang pertama yaitu perulangan for. Ya, kita buka dulu Pidroidnya. Kita ketik perulangan for ya. Oke. Tadi bagaimana? Nah, for i, nah, gimana tadi? For i index ya. In, jangan lupa range. Nah, range-nya berapa yang pengen diulangnya. Misalnya kita pengen mengulangi kalimat saya jomblo, iya tahu saya jomblo, kayak kemarin aja ya contohnya ya. For i range 10 print saya jomblo pak. Nah, ini kalau kita jalankan harusnya akan menampilkan saya jomblo pak sebanyak 10 kali. Nah, ini bisa dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, gampang kan? Ya. Misalnya nanti kalian kembangkan sendiri ya contoh yang lain. Nah, sekarang kalau menggunakan while ya.
while, lalu kondisinya apa? Nah, misalnya kondisinya yang tadi ya apa? Jawab sama dengan iya, mana tadi? Ya, well, jawab sama dengan iya. Print. Misalnya jawab sama dengan mana jawab ya. Misalnya kita samakan dulu contohnya ya. Yang well. Nah, ini yang well true ya, jalankan kondisi ini. Hitung plus 1. Ini apa yang true-nya ya? Kita ikutin plus 1. Terus input, kita membuat sebuah variabel baru yaitu jawab ya. Jawab sama dengan variabelnya sesuai yang di atas tadi. Input apakah akan diulang. Seperti ini. Coba kita jalankan. Ada error, jawab is not definite. Jawab is not. Ada sponsornya. Well, jawab sama dengan input. Well, jawab sama dengan iya. Oh iya, jawab. Jawabnya harus didefinisikan dahulu ya. Jawab ya, apakah akan diulang? Misalnya iya. Salah. Coba kita ulang lagi. Apakah akan diulang? Iya. Apakah akan diulang? Iya. Akan diulang? Iya. Diulang? Iya. Jadi kalau kita mengisi nilai yang benar, maka akan terus diulang. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya no, maka programnya akan berhenti. Jadi seperti itu. Ini untuk contoh dari perulangan while ya. Misalnya contoh yang lain, misalnya ini jomblo ya, jomblo. Apakah kamu jomblo? Apakah kamu jomblo ya? Apakah kamu jomblo? Maka ini saya jelaskan while jomblo. Jadi ketika variabel yang ini
terus bernilai iya, maka programnya akan terus berulang sampai kondisinya itu salah, bernilai salah. Ya, jadi sampai kondisinya itu bernilai salah, maka programnya akan terus diulang. Ya, jadi demikian contoh dari perulangan di bahasa Python. Yang penting adalah bentuknya. Untuk perulangan for ini for i yaitu indeks, yaitu bisa diganti jadi x misalnya, atau a for for i in rank 10 print saya ini, maka dia akan mengulangi terus sampai nilainya berjumlah yang ada di dalam range ini. Nah, kalau while ini dia akan terus berulang atau diulangi sampai nilai yang ada di dalam kurung ini bernilai salah. Jadi selain dari yang ada di dalam kurung ini. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat ya untuk kalian yang berada di rumah, khususnya di murid saya di pelajaran pemrograman dasar. Semoga dapat dimengerti. Next kita akan praktek lagi dengan contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang silahkan praktekkan dulu dan pahami dulu apa itu program perulangan for dan while dan apa perbedaannya. Nah, silahkan kirim tugasnya ya. Kirim tugasnya mempraktekkan contoh ya menurut kalian sendiri, contoh dari perulangan for dan while, lalu kirim tugasnya di mana ya, seperti kemarin di-upload di channel YouTube kalian masing-masing ya. Jangan lupa kasih hashtagnya apa, pro dasar SMK HS Agung. Jangan lupa dikasih hashtagnya. Nah, jangan lupa di judulnya dan di videonya dikasih maaf habis makan, dikasih nama dan kelasnya. Oke. See you next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mandi dan tugasnya dikerjakan.